Halo Sobat Emas sekalian, kembali lagi bersama dengan saya di kelas emas yang edisi kali ini saya akan membahas mengenai harga emas menjelang Pilpres, bahkan setelah Pilpres, pemilu legislatif juga akan mengarah kemana? Apakah naik atau turun? Simak di video kali ini ya. Oke, jadi saya akan membahas mengenai harga emas di Pilpres kali ini tuh arahnya bakalan kemana. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi harga emas di saat Pilpres sekarang ini. Yang pertama, itu tentu saja harga US dollarnya terhadap rupiah. Nah, nilai tukar US dollar ke rupiah inilah yang sangat berpengaruh terhadap harga emas di Indonesia. Kenapa? Karena harga emas itu sebenarnya bisa kalian cek secara langsung dan transparan di www.goldprice.org. Nah, langsung aja kalian boleh cek di situ. Nanti akan muncul tuh ya harga-harganya. Kalau sekarang saat video ini dibuat, harga emas tuh kisaran ada di angka 2032. Artinya itu 2032 US dollar per troy ounce, bukan per gram ya, jangan salah. Nah, dari harga itulah nanti yang akan di-convert ke harga rupiah, spesifiknya harga rupiah per gramnya berapa. Just info aja, ketika video ini dibuat, harga emas di dalam rupiah itu ada di angka Rp1.016.000 per gram. Ini untuk harga emas lokal ya. Kalau harga emas Antam, kalau nggak salah tuh angkanya di sekitar 1,2 jutaan gitulah hari ini. Nah, harga ini tuh dapatnya dari mana sih? Dan apa kaitannya dengan Pilpres? Apakah berdampak atau tidak? Yang pertama, yang paling efek itu adalah faktor harga US dollar tadi guys. Maksudnya tuh gini, contohnya nih ya, saat video ini dibuat, harga US dollar ke rupiah itu sekitar Rp15.900 per US dollar. Nah, dari harga inilah nanti itu yang akan kita bisa tentukan harga emas dalam rupiah per gramnya itu berapa. Artinya, kalau misalnya nih tiba-tiba karena ada isu apa gitu ya, yang membuat harga US dollar itu melonjak drastis dari 15.900 misalnya menjadi 17.000 gitu ya, atau 20.000 gitu misalnya lah. Itu otomatis akan membuat harga emas di rupiahnya juga bisa naik. Padahal misalnya harga emasnya di goldprice.org-nya itu nggak naik. Masih aja misalnya di angka 2032, 2035, cuma naik turun tipis-tipis. Tapi itu bisa aja membuat harga emas di Indonesia naik drastis kalau harga US dollarnya itu juga naik drastis terhadap rupiah. Itu faktor yang pertama ya. Kalian kalau ngikutin ada isu beberapa hari yang lalu, Menkeu kita, Ibu Sri Mulyani, itu ada isu katanya mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkeu. Dari isu itu aja guys, itu katanya sih ya, saya nggak tahu apakah emang benar berdampak secara langsung. Tapi memang saat Ibu Sri mengumumkan, bukan mengumumkan sih ya sebenarnya, tapi orang-orang yang bilang seperti itu, beritanya kayak gitulah, mungkin kayak gini ya, nih, kalian bisa lihat ya, tuh, katanya Sri Mulyani akan mundur di sini, tuh, seperti itu. Nah, dengan isu itu aja, waktu itu harga rupiah itu langsung naik banget. Sorry, maksud saya harga US dollar tuh naik banget terhadap rupiah kita. Jadi rupiahnya itu melemah. Apalagi kalau misalnya ntar menteri-menterinya juga berlomba-lomba seperti itu di saat pilpresnya ini udah bentar lagi. Itu juga bisa berdampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Yang kedua, itu adalah mengenai stabilitas politik. Ini yang kita sangat harapkan bisa terjadi ya. Siapapun pemenangnya, mau paslon nomor 1, Pak Anies, dan juga Pak Muhaimin, atau paslon nomor 2, Prabowo Gibran, atau juga nomor 3, Ganjar dan Mahfud. Buat saya, yang paling penting sebenarnya bukan pemenangnya siapa. Memang itu penting sih, kita berharap yang terbaik. Tapi yang lebih penting adalah stabilitas politik yang harus dijaga oleh siapapun pemenangnya. Karena kalau sampai siapapun yang menang, tapi lalu setelah itu tidak ada stabilitas politik, otomatis negara kita itu bisa dalam keadaan chaos atau kacau guys. Nah, kalau keadaan seperti itu, otomatis rupiah itu akan melemah. Kalian akan mikir, wah enak dong kalau gitu kan bakalan harga emasnya naik. Berarti yang kita udah invest lama-lama, waktu kita jual harga emasnya bakalan cuan, bakalan untung banyak gitu ya. Menurut saya sih nggak bisa mikir kayak gitu juga. Memang kalau waktu itu kalian jual, harga emas mungkin akan naik gitu ya. Untung iya betul sih. Tapi coba bayangin, kondisi bisnis, pekerjaan, social life kita, semuanya akan terdampak secara negatif semuanya. Buat apa kalau kayak gitu? Jadi saya nggak berharap kalau nomor 2 stabilitas politik ini jangan sampai terganggu lah seiring dengan berjalannya pilpres kali ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengenai kebijakan ekonomi.
Apakah itu kebijakan makroekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dari pemimpin yang baru nanti itu juga akan mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah kita. Sekali lagi yang saya lebih tekankan itu lebih ke arah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US dollar ya. Kenapa? Karena itu yang sangat paling berdampak terhadap harga emas, guys. Bukan secara langsung head to head antara harga emas dengan ekonomi Indonesia, itu jauh banget. Tapi yang lebih penting adalah kita harus menjaga nilai tukar rupiah kita. Kalau terlalu turun banget itu juga nggak baik. Kenapa? Kalau misalnya nih sekarang udah di angka, ya anggaplah kurang lebih 16.000 gitu ya. Tiba-tiba jadi angkanya cuma 13.000. Otomatis pengusaha ekspor impor yang bingung tuh. Dulu dia jual bisa dapat 16.000 satu US dollarnya, sekarang cuma 13.000. Otomatis dia akan rugi dong secara kurs. Kalau misalnya naiknya juga drastis gitu, memang ada yang untung, yang ekspor untung, tapi yang impor langsung kepalanya pusing tuh pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Jadi itulah kenapa seringkali kita sering dengar ungkapan stabilitas nilai tukar rupiah itu harus dijaga. Arahnya itu mau kemana, naiknya jangan drastis banget, jangan terlalu cepat, turunnya pun juga jangan terlalu turun banget. Jadi kesimpulan saya, Pilpres kali ini apakah akan berdampak secara langsung terhadap nilai harga emas di Indonesia? Jawabannya adalah tidak secara langsung. Tapi yang paling berdampak adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollarnya. Itu yang kita harapkan bisa dijaga dengan stabil, sehingga stabilitas ekonomi dan politiknya juga stabil, dan ekonomi kita bisa maju. Itu pandangan saya, sehingga harga emas itu kalau dalam short term ini nggak akan terlalu naik atau turun, masih di angka yang saat video ini dibuat, mungkin naik turunnya pun nggak terlalu drastis ya, pasti yang namanya pergerakan tuh ada, tapi nggak sampai yang terlalu drastis banget naiknya itu, atau turunnya pun juga nggak sampai yang terlalu drastis banget, kecuali ada isu geopolitik atau isu dunia yang sangat berdampak, bukan karena pilpres kita. Itu pandangan saya. Gimana dengan pandanganmu? Tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching this video and see you on the next video.